Usulan cuti hamil menjadi 6 bulan dalam rancangan undang-undang merupakan bagian dari RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA yang telah lama digodok di lembaga legislatif DPR. RUU KIA dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan sangat penting menyongsong generasi emas Indonesia. Aturan cuti hamil menjadi 6 bulan sebenarnya tidak hanya akan diberlakukan di Indonesia saja. Pasalnya, banyak negara sudah menerapkan aturan tersebut. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong cuti hamil dan melahirkan menjadi 6 bulan dari sebelumnya yang hanya 3 bulan. Yang mana nantinya ibu melahirkan cutinya itu insya Allah dari 3 bulan tambah jadi 6 bulan. Bagaimana teknisnya tentu saja nanti akan dibahas dulu di DPR bersama dengan pemerintah. Dan ini tentu saja kenapa kami perjuangkan karena kami melihat pentingnya kedekatan ibu dan anak sesudah dilahirkan. Ada lagi yang ibunya sehat, tapi anaknya kembar 2. Jadi anak kembar 2-nya ini yang kekurangan gizi. Nah ini nanti akibatnya itu bisa sanksi. Saya tanya, ibunya kan cukup bugar. Ibu bugar kenapa? Iya bu, capek bu ngurusin anak 2, anak kembar. Jadi susu asinya nggak cukup. Ya ibu harus makannya banyak. Iya tapi bayinya tetap mau minum susunya itu banyak. Udah berkonsultasi, udah ketemu ke posyandu, udah ke puskesmas, udah. Sekarang gimana? Lumayan, udah mulai membaik kesehatannya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini penting bagaimana kemudian kita bisa menjaga kesehatan diri kita, juga calon bayi kita sampai kemudian bayinya lahir. Untuk makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang sehat. Lebih lanjut, mantan Menko PMK pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 itu kerap mendapati permasalahan anak bergizi buruk sehingga menyebabkan stunting saat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Benarkah dengan adanya cuti hamil selama 6 bulan bisa memecahkan persoalan gizi buruk pada anak atau stunting di Indonesia? Lalu, bagaimana dengan suara pengusaha soal kebijakan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Ya, sebenarnya kalau tadi yang disampaikan Bu Puan Maharani ya, bahwa memang RUU KIA ini sendiri untuk mengedepankan golden age anak-anak, hari pertama kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan anak-anak supaya pendampingan dari ibu ini bisa lebih maksimal begitu ya, Fi ya. Makanya diadakannya cuti sampai 6 bulan ini. Ya, tapi kan tentu ada masukan-masukan dong ya. Betul. Dan juga perlu kita libatkan juga mereka yang mungkin perlu mengimbangi usulan. Salah satunya juga dari kalangan pengusaha ya. Tentunya ada suara-suara keberatan ini. Bagaimana ini kalau misalnya wanita keberatan. ini nanti... Justru jangan-jangan mau memberikan masukan yang lebih jitu lagi. Oh bisa juga. Bisa jadi. Kita langsung tanyakan saja karena sudah hadir di studio kita. Sudah ada Ibu Mira Hanarti, Ketua Komite Regulasi. Ibu Mira Hanarta, Ketua Komite Regulasi. Hanartani. Dan Ibu Mira Hanartani. Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan DPR Apindo. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Mas. Dan juga sudah ada Ibu Diah Pitaloka, merupakan Wakil Pimpinan Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDIP. Apa kabar? Apa kabar Ibu? Baik Mbak. Sudah siap untuk menjelaskan Bu? Nah, kita langsung mungkin ke Wakil Rakyat terlebih dahulu. Ke Ibu Diah, ini mungkin kita pengen tahu dulu ya. RUU KIA ini sudah sejauh mana sih Bu progresnya? Pembahasannya di Balik selesai dan akan diusulkan di paripurna untuk menjadi RUU inisiatif DPR. Jadi masih sangat terbuka terhadap pendalaman, eksplor, masukan-masukan gitu ya. Ketika nanti juga menjadi RUU inisiatif di DPR. Dasar pemikirannya apa sih Bu? Gitu aja. Jadi kita kalau ngelihat konteks undang-undang ini, itu pertama angka kematian ibu yang Indonesia termasuk cukup tinggi, masih 3 kali lipat kalau standar internasionalnya. Lalu juga kedua gizi dan lain-lain ya. Jadi kesejahteraan ibu dan anak itu kita ingin supaya ini lebih
dalam leveling itu lebih bagus lah gitu di Indonesia gitu. Nah semangatnya itu. Semangatnya itu ya, artinya memang dilihat bahwa ibu ini tentunya harus terus mendampingi sang anak sendiri, tentunya harus memberikan waktu yang cukup produktif. Tapi kita mungkin bisa mendengar bagaimana sih suara dari suara-suara yang keberatan. Ibu Mira mungkin bisa diberikan catatannya atau pandangan Ibu bagaimana sih terkait dengan... Emang sudah pernah dengar suara keberatan? Oh, belum ya? Ada gaung-gaungnya sih gitu sih Bu. Gimana Bu? Gini, tentunya sebagai masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia kita tentunya senang lah ya untuk peningkatan kesejahteraan. Tapi kita juga harus memikirkan ya apakah ini kita bisa kalkulasikan nggak, kita hitung gitu bagaimana dan kita juga melihat daya saing kita juga seperti apa gitu loh. Sekarang kalau kita lihat bahwa tadi idenya adalah 6 bulan 6 bulan ya Bu ya, 6 bulan melahirkan. Nah kalau kita lihat sekarang ini mau diberlakukan di sektor mana? Kalau misalnya sektor swasta saja, kita ingat perempuan bekerja itu bukan cuma di sektor swasta. Ada TNI Polri, ada juga ASN. Dan itu kan pemerintah harus bayar mereka. Dan kalau itu tidak diberlakukan untuk mereka kan diskriminatif. Betul. Terus udah gitu untuk dunia usaha kita tuh didukung dominannya adalah usaha mikro kecil. 99% kalau nggak salah. Apakah teman-teman yang mestinya diangkat, digedekan itu, usaha mikro kecil terus kemudian sanggup mendapatkan beban seperti itu? Itu aja. Jadi mohon kalau kita ingin membuat sesuatu kebijakan, dikalkulasi, diperhitungkan, seperti itu. Dikalkulasi, diperhitungkan, merata tidak hanya swasta begitu ya, tapi kan juga sektor karena lainnya. kalau ada seperti itu, oh ini hanya berlaku untuk sektor swasta, terus kemudian ini untuk usaha menengah dan besar, ini kan jadi diskriminatif bagi pekerja perempuan di tempat lain gitu. Gimana Bu Dia? Ya kita memang irisannya pada akhirnya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena ini ada pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan kan sifatnya masih 3 bulan ya, 1,5 sebelum melahirkan dan 1,5 setelah melahirkan. Lah Undang-Undang KIA ini, kesejahteraan ibu dan anak, kita bicara tentu dalam kerangka perspektif yang ideal, yang kemudian ya itu juga sangat berhubungan dengan bagaimana sebetulnya kita berharap output dari strategi nasional. Ini kan tidak bisa dilihat secara parsial ya. Akhirnya undang-undang ini kan tidak berdiri sendiri. Korelasinya dengan ketenagakerjaan kita, dengan sistem ketenagakerjaan kita, lalu juga dengan target nasional kita. Nah ini kan juga human development. Itu saya rasa tidak hanya bagian dari sektor domestik sebagai target, tapi juga bagian dari sektor industri. Nah ibu ini kan jangan juga dilihat sebagai beban gitu menurut saya. Dia juga investasi human resources juga secara nasional terhadap masa-masa perkembangan anak gitu. Nah ini menurut saya juga harus dihitung sebagai sebuah langkah yang strategis bagi peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Nah tapi kalau kita kemudian bicara target industri leverage gitu ya, levelingnya akan bagaimana strategi industri nasional kita berkolerasi dengan strategi kebijakan ketenagakerjaannya. Nah ini nanti kita akan bicara pendalaman gitu Bu. Tapi saya juga nggak mau dibikin ini menjadi kontradiktif dan perempuan dihitung sebagai menjadi beban industri gitu ya. Nah kita harus mendalami ide ini dalam kerangka teknisnya. Dan DPR saya rasa akan membuka ruang ini seluas-luasnya. Bagaimana kira-kira ini sebagai sebuah opsional dari kita di legislatif gitu kan dalam kerangka kesejahteraan ibu dan anak. Gitu. Bagaimana pola komunikasi Bu Dia dan kawan-kawan ya tentunya ya di DPR? Ya nggak usah jauh-jauh lah ya kan. Kalau pagi ini kita mempertemukan dengan Apindo ya itu mungkin memang karena yang perlu dilibatkan adalah memang kalangan pengusaha. Tapi bagaimana dengan pola komunikasi dengan lintas sektoralnya ini gitu ya? Dijawabnya nanti ya Bu Dia ya. Kita jeda dulu sejenak. Kami akan kembali saat lagi.